Kali ini saya akan masuk membahas ledakan kecerdasan. Sayangnya kecerdasan ini bukan milik manusia tetapi alat bantu sejak manusia memasuki kehidupan artificial. Alat bantu itu dipercepat dengan sebuah teknologi yang bernama transistor. Jadi pada tahun 1958 Jack Kilby menemukan IC dan pada saat itu IC hanya berisi 2 transistor dan besarnya adalah setengah inch. Tetapi pada tahun 2019 AMD EPIC Rome telah mengembangkan IC dengan 39,5 miliar transistor dengan besaran hanya sekitar 7 nanometer. Artinya ini semakin kecil tapi jumlahnya semakin banyak dan energi yang dikonsumsi pun semakin sedikit. Jadi ada ledakan kecerdasan yang begitu besar yang bisa mempengaruhi manusia berpikir dan mempengaruhi produktivitas kehidupannya. Karena ini berpengaruh pada teknologi yang terkait dengan networks, kemudian juga artificial intelligence, robotics, dan augmented atau virtual reality, AR dan VR. Kita bahas lebih dahulu bagaimana dampak dari perkembangan transistor ini pada network, khususnya pada teknologi yang terkait dengan jaringan 5G dan IoT. Jadi 5G ini sudah dibicarakan cukup banyak. Dengan adanya teknologi 5G, diketahui sekarang telah terjadi penciptaan lapangan pekerjaan baru. Pekerjaan yang termasuk dalamnya adalah information security, network architects, research scientist, dan juga pada bidang-bidang spesifik termasuk di dalam dunia kedokteran. Kemudian IoT spending dengan adanya teknologi yang berkembang begitu cerdas ini telah berkembang menjadi sekitar 1.000 miliar dolar selama pandemi seperti smart wearable device. Jadi yang dipakai oleh manusia atau benda-benda lain penggunaannya selama pandemi juga diketahui naik sebanyak 30%. Sekarang kita akan membahas bagaimana dampaknya bagi perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini ada yang menggunakan teknik NLP, ada yang menggunakan GAN. NLP artinya dia menggunakan bahasa seperti misalnya chatbot. Khususnya digunakan pada beragam sektor, pada bidang finansial 49%, kesehatan 25%, retail 15%, dan jasa-jasa lainnya sekitar 11%. Dan kita mempunyai contoh di Indonesia misalnya ada kata.ai yang menggunakan chatbot untuk layanan customer real time 24 jam. Di US ada produser yang cukup terkenal yaitu Pocket Talk. Can you tell me the way to the cathedral, please? Ini adalah real time translator 82 bahasa untuk percakapan. Sekarang mari kita lihat GAN, Generative Adversarial Networks. Ini adalah generate idea, generate sesuatu, menghasilkan sesuatu, bukan mereplicate atau menduplikasi. Karena GAN ini bisa digunakan untuk mempelajari pola data. Apakah pola data melukis, menulis, dan bisa dipakai juga untuk analis atau prediksi saham. Jadi sekali lagi ini adalah mengenerate, bukan menduplikasi. Salah satu contohnya adalah AIFA di London yang digunakan untuk menghasilkan virtual artist. Tentu saja dia bisa menghasilkan puisi, lagu, dan lain sebagainya. Kemudian ada AIDA yang bisa dipakai untuk membuat lukisan. Bahkan lukisannya dihargai $1 juta. Di Indonesia contohnya adalah Noteflux yang menggunakannya untuk CCTV surveillance di jalan raya dan sudah digunakan oleh beberapa pemerintahan kota, dan ini menghasilkan sensor kerumunan di tempat umum yang bisa mendeteksi dan memberikan perintah kepada operator untuk menangani sesuatu. Kemudian juga ada Identify yang dipakai oleh Dukcapil. Di Amerika Serikat sendiri, AWS atau Amazon juga mempunyai pendekatan baru yaitu fraud detection. Ini telah memecahkan sekitar 30.000 fraud. Sekarang mari kita bahas bagaimana kecerdasan buatan ini berpengaruh dengan adanya robot. Diketahui sekarang telah ada 4 jenis robot, yaitu humanoid robots, yaitu robot yang berbentuk seperti kita, seperti manusia. Kita bisa mempunyai hubungan afeksi dan bisa berbicara dengan kita. Kemudian yang digunakan di pabrik itu disebut stationary robots, digunakan oleh sektor otomotif, aerospace, dan supply chain. Dan ada yang disebut sebagai underwater robots untuk digunakan di dalam air, serta non-humanoid land robots. Jadi robot yang tidak berbentuk manusia yang biasa digunakan di darat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Negara-negara yang sangat berminat untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru. Salah satunya adalah Swiss yang mengembangkan Stobli Cobot. Jadi ini adalah kolaboratif robot yang bisa mempersingkat pekerjaan manufaktur hingga 50%. Denmark tidak mau kalah dengan mengembangkan Blue Ocean Robotics, yaitu robot untuk desinfektan selama pandemi. Ini juga meningkat permintaannya sekitar 1000%. Selama masa pandemi kita ketahui juga ada kecerdasan yang digunakan dalam bentuk AR dan VR.
augmented reality dan virtual reality, menghasilkan sekitar 125,19 miliar dolar selama pandemi ini. Dan negara-negara yang membuatnya antara lain adalah Kanada yang memiliki inovasi di bidang Blink Bike VR. Ini adalah sensasi untuk bersepeda di rumah. Dia seperti sedang berjalan dalam suatu area tertentu. Dan juga ada digunakan untuk medical simulation, yaitu UBSim Oxford. VR untuk pelatihan-pelatihan di bidang healthcare. AR dan VR juga digunakan untuk aktivitas belanja di rumah yang engagementnya selama pandemi meningkat 7 kali dengan conversion rate meningkat sekitar 98% menurut HBR. Misalnya saja beberapa pelaku ekonomi, Home Depot dan IKEA di Swedia bisa menggunakannya untuk konsumen melihat virtual furniture. Amazon yang bekerja sama dengan L'Oreal misalnya juga membuat AR kosmetik dan untuk fitting pakaian. Apa yang kita pelajari dari semua itu? Bahwa teknologi ini telah membantu manusia untuk mempermudah aktivitas-aktivitasnya, dan selama pandemi karena terjadi social distance, maka teknologi ini telah berkembang sangat pesat. Namun ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita semua. Negara-negara yang tidak mengembangkan teknologi ini, yang hanya mengkonsumsinya saja, akan mengalami masalah inequality atau gap kaya miskin antar negara. Indonesia sekarang sudah masuk sebagai negara G20. Jangan sampai nanti harapan kita untuk menjadi 4 besar dalam G20 itu kemudian merosot lagi karena kita tidak mengembangkan dan tidak menggunakan teknologi ini. Tentu ada plus minusnya, dan ini telah berakibat gap yang cukup besar karena kecerdasan buatan ini akan berpengaruh pada produktivitas manusia.